Bab 384 menyelamatkan Nan Suishui. Sunrise City dikelilingi oleh ladang. Meskipun akan sulit, mereka masih memiliki peluang. Bahkan sebelum pergi, Paviliun Dewa Laut telah berbicara tentang masalah ini selama pertemuan. Namun, masalah yang paling menyusahkan adalah melarikan diri setelah dikelilingi. Bagaimana lari dari area yang dipenuhi dataran sejauh mata memandang mudah? Ini terutama terjadi pada saat ini, mengingat semua sandera agak terluka. Tidak perlu seorang jenius untuk menyimpulkan bahwa mereka akan diserang dari jauh. Dan dengan demikian, Akademi Shrek telah memutuskan untuk membuat keputusan yang berani dan mahal. Hanya ada satu cara untuk melarikan diri dari garis pandang musuh di daerah yang penuh dengan dataran, dengan kecepatan. Satu-satunya cara mereka dapat melarikan diri dari serangan musuh dalam waktu singkat adalah dengan mengandalkan kecepatan yang mencengangkan. Bagaimana mereka bisa meningkatkan kecepatan para sandera yang mereka selamatkan? Dengan menggunakan alat jiwa tipe terbang. Tim Huo Yuhao telah membawa total 800 alat jiwa tipe terbang. Meskipun mereka semua adalah kelas terendah, dan bahkan agak kasar, Akademi Tang Shek dan Shrek, serta Star Luo dan Heavenly Soul Empires, telah melakukan semua yang mereka bisa. 800 alat jiwa tipe terbang ini telah ditempatkan di hutan belantara oleh Susan Shi dan sisanya di muka. Setelah sandera berhasil melarikan diri, mereka akan segera melengkapi alat jiwa tipe terbang ini. Meskipun banyak penguasa jiwa modern masih menentang penggunaan alat jiwa, sebagian besar dari mereka telah melakukan kontak dengan mereka. Lagi pula, siapa yang tidak ingin mengalami sensasi terbang dengan 4 cincin? Karena itu, alat jiwa tipe terbang adalah alat jiwa yang digunakan sebagian besar guru jiwa. Bukannya seolah-olah setiap guru jiwa telah menggunakan mereka, tetapi jumlah guru jiwa yang belum sangat kecil. Selain itu, para master jiwa dapat beradaptasi dengan penggunaan alat jiwa tipe terbang dengan relatif cepat. Bahkan jika mereka tidak menggunakannya sebelumnya, mereka akan dapat setelah bereksperimen selama beberapa menit. Setiap alat jiwa tipe terbang tunggal dilengkapi dengan peta. Setelah itu, semua orang dari Sekte Tang mengucapkan doa dan berpisah. Setiap sandera, termasuk mereka yang datang dari berbagai sekte dan akademi, terbang ke arah yang berbeda. Namun, mereka hanya memiliki satu tujuan, untuk sampai ke kota pelabuhan tempat Huo Yuhao menyewa perahu. Satu-satunya cara mereka bisa melarikan diri dari kandang kekaisaran Sun Moon adalah melalui laut. Ini adalah rencana penyelamatan Huo Yuhao. Kecepatan di mana sandera terlepas dari kandang hanya bisa digambarkan sebagai mencengangkan. Pada kenyataannya, bahkan Susan Shi dan yang lainnya tidak berpikir bahwa mereka akan begitu destruktif. Tanpa ada ahli dari Legiun Insinyur Jiwa yang menghalangi mereka, bentrokan jarak dekat antara mereka dan insinyur jiwa biasa seperti menghancurkan telur di atas batu. Ini adalah alasan utama mengapa para sandera mampu menghancurkan garis militer yang dipegang oleh Soul Engineer Legion secara instan. Pertempuran antara tentara bawahan dan insinyur jiwa adalah pembantaian sepihak. Bahkan tidak butuh 5 menit sebelum seluruh bagian depan benar-benar hancur. Selain itu, pemisahan pasukan Sunrise City karena kebutuhan untuk menyelamatkan tentara mereka dan untuk mencari tahu situasi di bagian utara kota berarti mereka tidak bisa menghentikan sandera sama sekali. Rencana Huo Yuhao bisa dikatakan hampir sempurna. Paling tidak, para sandera sudah terbang di udara dan menghilang ke langit malam tanpa batas. Sepanjang seluruh proses ini, dia telah mengendalikan beberapa poin kunci dengan sangat baik. Pertama, ia dapat menilai kekuatan bagian utara, timur, dan barat kota dengan sangat baik, dan menemukan waktu yang akurat untuk salah mengarahkan mereka. Meskipun musuh-musuh mereka mungkin mengira bahwa mereka berusaha menyesatkan mereka, lokasi rahasia penjara air memberi orang-orang dari Gereja Roh Kudus dukungan yang bisa diandalkan. Bahkan 2 legiun insinyur jiwa dan pasukan pertahanan kota yang ditempatkan di kota tidak tahu bahwa ada banyak penguasa jiwa yang ditahan di penjara air. Dengan Ma Xiaotao bekerja sama dengan mereka,
mereka dapat melakukan penyesatan yang sangat efektif. Poin kunci kedua adalah menghancurkan parit dengan ice explosionnya. Jumlah waktu yang harus dia lakukan ini sangat singkat. Jika mereka dengan paksa menyerbu keluar sementara juga menghancurkan penjara air ketika parit masih ada di sana, itu pasti akan menghabiskan banyak waktu bagi para sandera, dan juga menggunakan rute yang lebih panjang. Namun, Huo Yuhao bisa menghemat banyak waktu dengan membuka jalan dan membekukan parit. Setelah itu, baik Huo Yuhao dan Su Sanxi telah menggunakan keterampilan jiwa masing-masing untuk menghemat banyak waktu juga. Karena itu, hanya butuh sekitar 15 menit untuk seluruh rencana untuk dilaksanakan. Nyonya Suci, apa yang harus kita lakukan? Zong Tian menoleh ke Ma Xiaotao. Ma Xiaotao sangat marah. Apa yang harus kita lakukan? Anda pergi memberikan penjelasan kepada pemimpin. Dengan itu, dia berbalik dan terbang kembali ke kota. Sesepuh ketiga dan keempat saling memandang dan menghela napas secara bersamaan. Lawan mereka sudah lari ke kejauhan, dan meskipun tidak mudah untuk melarikan diri dari dataran, dapatkah mereka benar-benar pergi dan mengejar mereka dengan jumlah orang saat ini yang mereka miliki? Dengan hanya 6 dari mereka, bagaimana jika mereka jatuh ke dalam perangkap sambil mengejar para sandera? Mereka tidak tahu siapa yang datang untuk menyelamatkan para sandera. Mereka bisa mengetahui seberapa kuat para sandera itu, tetapi mereka tidak tahu seberapa kuat para penyelamat. Pada saat ini, beberapa sosok biru telah muncul di langit. Beberapa ratus sinar cahaya biru mengalir dari kota selatan, membentuk sungai bintang di langit. Kalian semua tidak boleh bergerak, atau kami akan membunuhmu. Sebuah suara yang kuat dan kuat menyebar melalui langit di atas kota selatan. Bahkan Ma Xiaotao, yang akan terbang kembali ke kota, tidak punya pilihan selain berhenti. Angka-angka itu tiba dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah mengepung semua penguasa jiwa jahat. Sinar cahaya biru langsung membentuk jaring lebar di udara, menjebak Ma Xiaotao, tetua ketiga dan keempat, dan 3 saudara Zong di dalamnya. Jangan menyerang, kami denganmu, kata Zong Tian buru-buru. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan medali dari dadanya. Mereka telah memperhatikan bahwa setiap orang yang mengenakan cahaya kebiruan memiliki alat jiwa tipe terbang di punggung mereka. Mereka mengenakan jubah prajurit hitam, dan memiliki pola mata biru besar di dada mereka. Kelompok orang ini tidak berpakaian secara sederhana, mengingat pakaian mereka tampaknya terbuat dari logam. Alasan mengapa mereka melihat lampu biru adalah karena cahaya dari mata pada jubah mereka. Mata biru itu memiliki murid sedalam jurang, dan meskipun itu hanya pola jubah, sepertinya mereka bisa melahap semua yang ada di sekitar mereka. Bahkan ada pola biru gelap yang tak terhitung jumlahnya di sekitar sisi murid yang menyerupai vena. Ini adalah Legion Insinyur Jiwa Tyrant Jahat. Ma Xiaotao tercengang dalam hati. Ini adalah salah satu dari 4 Legion Insinyur Jiwa Beast Lord peringkat besar Kekaisaran Sun Moon. Dengan Evil Tyrant sebagai simbolnya, pasukan Insinyur Jiwa ini terkenal karena serangan kecepatan dan kejutannya. Jelas, mereka adalah pasukan yang paling cocok untuk membantu Radiant City. Seorang lelaki tua yang jubahnya berkilauan dengan mata biru cerah berjalan menghampiri tuan-tuan roh jahat. Satu-satunya orang yang bersamamu adalah mereka yang mengikuti kamu. Anda dapat berbicara setelah diikat. Pria tua ini memiliki sosok tinggi, hidung bengkok, dan mata besar yang bersinar dengan kilau yang tidak menyenangkan. Auranya yang kejam dan liar menunjukkan kesan bahwa ia tidak menyukai orang asing. Siapa yang kamu coba ikat? Suara dingin Ma Xiaotao terdengar. Karena ada jarak yang cukup antara dia dan tuan-tuan roh jahat lainnya, dia dengan cepat berbalik. Jangan bergerak. Evil Tyrant Legion segera berteriak dengan marah. Enyahlah. Bahkan tidak perlu menyebutkan identitas Ma Xiaotao sebagai tuan jiwa jahat. Bahkan di Akademi Shrek, dia selalu terkenal karena emosinya. Selain itu, dia telah berharap untuk menyebabkan kekacauan.
Api Phoenix yang menyala-nyala langsung bangkit dari tubuhnya saat 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, 3 hitam, dan 1 merah muncul, bersama dengan seruan nyaring seekor Phoenix. Udara yang agak dingin di langit langsung memanas. Namun yang lebih mengerikan adalah riak-riak muncul di udara 10 meter di sekitar Ma Xiaotao. Semua efek penguncian dari alat jiwa yang menargetkannya secara instan dianggap tidak berguna. Mengapa saudara-saudara Zong sangat menghormati Ma Xiaotao? Selain posisinya di Gereja Roh Kudus, itu karena kekuatannya yang tak terbantahkan. Gereja Roh Kudus tidak mengeluarkan biaya untuk membantunya mendapatkan cincin jiwanya yang ke-8, yang 100.000 tahun. Pemimpin Gereja Roh Kudus, Zong Liwu, bahkan mengatakan bahwa dia adalah orang pertama yang menjadi penggantinya. Saat Ma Xiaotao melepaskan jiwa bela dirinya, sedikit gelap merah segera ditambahkan ke langit malam hitam pekat. Dia dengan nyaman membentangkan sayap merah gelap yang menyala-nyala dari Phoenix gelapnya, dan para insinyur jiwa yang paling dekat dengannya terkejut menemukan bahwa peralatan jiwa mereka telah menjadi sangat panas. Bukan saja mereka tidak bisa memecat mereka, tetapi mereka bahkan mulai meleleh. Berhenti. Suara tajam terdengar. Suara ini datang dengan tinggi dan tiba-tiba, namun tajam secara tidak normal. Bahkan dengan budidaya Ma Xiaotao, dia gemetar, dan api Phoenix yang dia lepaskan sedikit menarik. Sosok hitam pekat keluar dari bagian belakang Evil Tyrant Legion, lalu dengan tajam meneriaki pemimpin pasukan, "Komandan Wang, apakah Anda mencoba memulai perang saudara? Ini adalah laki-laki dari agama nasional kita, dan ini adalah Bunda Suci kita. Jika Anda tidak dengan cepat menangkap sandera-sandera itu, siapa yang akan bertanggung jawab untuk ini?" Wajah lelaki tua yang memiliki hidung bengkok itu sedikit berkedut. Baru kemudian ia mengangkat tangannya untuk memerintahkan semua insinyur jiwa untuk menurunkan senjata mereka. Pada saat yang sama, dia mendesah dalam hati. Meskipun dia yakin akan melawan Ma Xiaotao dalam pertarungan, dia takut kehilangan yang akan diterimanya. Namun, Ma Xiaotao mengutuk dalam hati. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan semua orang ini, pelarian Huo Yuhao akan terbantu jika dia bisa menghentikan mereka. Itu sebabnya dia memprovokasi mereka. Jika mereka memulai pertarungan di sini, itu akan secara alami memberi keuntungan besar bagi tim Huo Yuhao. Dia sama sekali tidak takut dengan apa yang bisa dilakukan Legiun Jahat Tyrant ini kepadanya. Dari ekspresi pemimpin mereka, dia bisa mengatakan bahwa mereka membenci tuan-tuan roh jahat. Meskipun demikian, mereka tidak berani menentang agama nasional dan Gereja Roh Kudus telah dinyatakan sebagai agama nasional Kekaisaran Sun Moon. Kejar mereka. Mereka tidak bisa berlari terlalu jauh. Kepala ke selatan. Juga, gunakan alat jiwa komunikasi jarak jauh kami untuk memberitahu City Guard untuk melepaskan semua alat jiwa pengawasan udara yang mereka miliki. Sampaikan pesan ini, 100 dari Anda harus tinggal di sini dan menjaga Sunrise City. Kalian semua harus mengikuti saya. Saat dia berbicara, pria tua berhidung bengkok itu sudah naik ke udara. Sayap yang sangat besar dari alat jiwa tipe terbang terbentang di belakang punggungnya, dan 12 lampu secara bersamaan melesat keluar, mengubahnya menjadi aliran cahaya yang menembak ke kejauhan. Kami akan memeriksanya juga. Sesepuh, kalian berdua bisa tinggal di belakang. Zong bersaudara akan mengikuti saya. Ma Xiaotao segera membuat keputusan cepat setelah sedikit menggerakkan matanya. Dia tidak tahu di mana Huo Yuhao berada. Dia belum memberitahunya bahwa dia akan tinggal di Sunrise City. Sebagai gantinya, dia menginstruksikannya untuk melarikan diri dari Tuan Roh Jahat dan berkumpul kembali di Shrek Academy setelah rencana mereka dilaksanakan. Dengan kondisi Ma Xiaotao saat ini, energi jahat di tubuhnya tidak akan bekerja setidaknya selama seminggu. Jika dia tidak bertengkar, periode waktu ini bisa diperpanjang. Melihat bahwa Effrontation Legion sangat kuat, dia secara alami tidak bisa membiarkan mereka pergi setelah Huo Yuhao dan yang lainnya. Jika mereka bisa mengejarnya, apa gunanya itu?
Di sisi lain, dia dapat menggunakan nama Gereja Roh Kudus untuk merebut mereka ketika saatnya tiba. Alasan mengapa dia tidak ingin kedua tetua mengikutinya adalah karena dia tidak bisa mengendalikan dua titlet Douluo. Selain itu, saudara-saudara Zong hanya bisa mendengarkan perintahnya sekarang, karena mereka telah melakukan kesalahan besar sebelumnya. Rencana Ma Xiaotao tidak buruk, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa adik lelakinya, yang paling dia khawatirkan, sebenarnya berada di Sunrise City, dan tidak jauh darinya. Beberapa penguasa roh jahat di sekitarnya tidak keberatan sama sekali. Pertama-tama, merekalah yang membiarkan Sandera melarikan diri. Akibatnya, preferensi Ma Xiaotao untuk mengejar mereka sendirian tentu saja masuk akal. Selain itu, dia bahkan meninggalkan dua tetua. 200 sinar cahaya biru, selain Ma Xiaotao dan saudara-saudara Zong, terbang ke kejauhan seperti sambaran petir. Dalam sekejap mata, mereka menghilang tanpa meninggalkan jejak. Sesepuh ketiga dan keempat saling memandang dengan ekspresi jelek di wajah mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat bagaimana Ma Xiaotao berusaha mengeluarkan mereka? Namun, dia adalah orang yang akan memiliki kekuatan besar di Gereja Roh Kudus di masa depan. Penatua keempat berbisik, kita harus menemukan wakil pemimpin ketika kita kembali. Ya, jawab tetua ketiga. Kemudian, dia berbalik ke arah orang yang berpakaian serba hitam dan berkata, apakah kamu Wu Yun atau Wu Yu? Orang berpakaian hitam tiba-tiba mengangkat kepalanya, membiarkan jubahnya meluncur ke belakang untuk mengungkapkan wajah yang sangat pucat, namun indah. Jika Huo Yuhao ada di sini, dia pasti akan terkejut melihat bahwa wanita ini benar-benar identik dengan tuan roh jahat yang telah dia bunuh beberapa hari yang lalu. Bagaimana kalian bisa mengawasi Sunrise City? Adikku sudah mati. Apakah kalian tidak tahu itu? Kalau bukan karena hubungan spiritual yang kita miliki, aku akan dibiarkan dalam kegelapan. Suara tajam wanita hitam berpakaian penuh dengan dendam, dan mata merah darahnya tampak seolah-olah mereka ingin memuntahkan darah segar. Kamu Wu Yu, apakah Anda mengatakan bahwa Wu Yun sudah mati? Bagaimana ini bisa terjadi? Kata penatua ketiga, heran. Terlepas dari apakah itu dia atau penatua keempat, mereka berdua memahami kekuatan Wu Yun dengan sangat baik. Meskipun dia hanya Sol Douluo berdering 8, bahkan seorang Douluo berjudul akan menemukan dia gangguan dalam pertarungan karena roh pembalasannya yang kuat. Penatua ketiga tahu bahwa dia tidak akan cocok untuknya jika mereka bertarung dalam jarak 100 meter. Namun, karena kekhasan jiwa bela diri mereka, Wu Yun dan Wu Yu dianggap sebagai orang yang sangat tidak normal, bahkan di dalam Gereja Roh Kudus. Tidak ada yang mau berinteraksi dengan mereka, jadi mereka ditempatkan di kota biasa-biasa saja untuk memerintahnya. Ketika Sunrise City dipilih untuk menyandera, Gereja Roh Kudus tidak merasa diyakinkan dengan Wu Yun sendirian. Dengan demikian, mereka secara khusus mengirim Ma Xiaotao untuk langsung mengambil alih posisi Wu Yun. Namun, kedua tetua tidak berpikir bahwa Wu Yun, yang mereka lihat jahat dan kuat, akan binasa. Mata merah darah Wu Yu bergetar sedikit setelah melihat keheranan di mata kedua tetua, sepertinya kamu bukan orang yang melakukannya. Keheranan di wajah Anda tidak bisa dipalsukan. Orang yang melukai saudara perempuan saya masih di kota. Ikuti saya. Saat dia berbicara, Wu Yu berbalik dan terbang menuju kota. 100 anggota Evil Tyrant Legion yang tertinggal di belakang semua membuka alat jiwa tipe terbang mereka dan mengikutinya. Tetua ketiga dan keempat juga buru-buru mengikutinya. Mereka berdua terperangah pada saat ini, karena mereka tidak tahu apa yang coba dilakukan Yu Yu ini. Sunrise City saat ini berantakan, tetapi ada sangat sedikit orang di jalanan. Bagi warga yang tinggal di Sunrise City, ledakan dahsyat dan gempa bumi adalah tanda bahwa sesuatu yang besar akan datang. Apalagi yang bisa dilakukan orang biasa selain bersembunyi di rumah mereka, gemetaran. Para prajurit tidak melakukan perjalanan melalui jalan-jalan, meninggalkan keheningan mematikan yang menjulang di kota.
Langit sudah sangat gelap, tetapi, mungkin karena cahaya yang terlalu terang dari ledakan besar sebelumnya, Sunrise City masih agak menyala. Sosok yang ringan dan memutar diam-diam muncul di sudut jalan, lalu melompat seperti ikan di dinding untuk tiba di jalan yang berbeda. Langkah kakinya sangat cepat, dan dia berganti jalan setiap beberapa saat. Akhirnya, dia berhenti di halaman yang agak besar. "QQ," bisik Huo Yuhao. Setelah berpisah dengan Hekaitu, dia segera bergegas untuk bergabung dengan Nan QQ. Tersembunyi di bawah bayang-bayang pintu ke rumah terdekat adalah Nan QQ, yang melompat sekencang kucing. Dalam beberapa saat, dia tiba di sisi Huo Yuhao dan ditutupi oleh tiruannya, yang memungkinkannya untuk berbaur dengan lingkungan mereka. "Kamu akhirnya di sini. Saya hampir khawatir sampai mati." Untuk pertama kalinya, Nan QQ akhirnya berpikir bahwa Huo Yuhao agak imut. Paling tidak, dia bisa melakukannya tepat waktu di saat genting seperti ini. Huo Yuhao bertanya, "Apakah ada gerakan di dalam?" Nan QQ menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya, "Aku khawatir karena aku belum pernah mendengar apapun yang terjadi di dalam. Bagaimana dengan sisi Anda? Apakah Anda bisa menyelamatkan semua orang?" Huo Yuhao mengangguk, "Saya sudah menyelamatkan mereka, tetapi saya tidak bisa mengatakan dengan pasti berapa banyak dari mereka yang bisa melarikan diri. Mudah-mudahan, sebagian besar dari mereka akan berhasil. Karena para sandera telah berpencar ke arah yang berbeda, sebagian besar dari mereka pasti akan dapat melarikan diri." Dia dapat menjamin bahwa ini akan terjadi. Namun, Huo Yuhao tahu bahwa rencana mereka tidak 100% sempurna. Jika satu orang ditangkap, akan sulit untuk mengatakan apakah titik pertemuan mereka bisa tetap rahasia. Namun, mereka hanya tidak bisa membuat pengaturan yang hati-hati, atau menyampaikannya ke beberapa ratus sandera karena kendala waktu yang mereka miliki. Karena itu, mereka hanya bisa pasrah pada nasib. Bagaimanapun, Huo Yuhao sudah memberitahu Su Sanxi dan sisanya bahwa kapal telah disiapkan untuk mereka begitu mereka mencapai pelabuhan. Bahkan, tidak masalah apakah para prajurit yang mengejar mereka dapat menemukan titik pertemuan mereka. Namun yang penting adalah apakah para sandera bisa mencapai titik pertemuan pada awalnya. Mereka akan aman jika mereka bisa sampai di sana. Selain orang-orang dari Akademi Shrek yang bertugas menyelamatkan mereka, ada juga ahli dari Sekte Tubuh, serta berbagai sekte dan akademi yang murid dan siswanya telah diculik. Ini adalah kekuatan yang berisi lebih dari 10 titlet Douluo, serta Sol Douluo dan Sol Sages yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar dari orang-orang ini berada di bawah pengawasan Kekaisaran Sun Moon, dan karena itu tidak dapat meninggalkan kerajaan rumah mereka dengan mudah, tetapi setelah menggunakan pengganti dan berbagai metode yang berbeda untuk melarikan diri dari mata-mata Kekaisaran Sun Moon, mereka telah melakukan perjalanan ke pelabuhan menggunakan kecepatan terbesar yang bisa mereka kumpulkan. Ini karena Huo Yuhao hanya memberikan titik pertemuan yang benar 2 hari sebelum rencana itu dilaksanakan. Bahkan jika Kekaisaran Sun Moon mengetahui bahwa orang-orang ini hilang, tidak akan mudah bagi mereka untuk menyampaikan berita ini ke rumah secepat itu. Selain itu, tim penyelamat dan sandera sudah akan mulai kembali ke benua Douluo pada saat itu. Mempertimbangkan betapa tak terbatasnya dunia ini, bagaimana mungkin mereka bahkan berusaha untuk merebutnya kembali pada waktu itu. Bahkan tidak perlu berbicara tentang Legiun Insinyur Jiwa Beast Lord Soul. Bahkan 2 atau 3 legiun tidak akan punya pilihan selain melarikan diri setelah bertemu dengan begitu banyak ahli. Bahkan jika pasukan utama tiba, mereka harus bertarung di lautan, di mana Insinyur Jiwa tidak bisa bertarung lama, karena mereka harus bergantung pada alat jiwa tipe terbang. Setelah kekuatan jiwa mereka sepenuhnya habis, mereka hanya akan menjadi makanan bagi makhluk jiwa berjenis laut yang hidup di lautan. Pada titik ini, rencana Huo Yuhao dapat dianggap telah berhasil. Sekitar 5 menit setelah berpisah dengan Hekaitu, ia menerima pesan terakhir yang terakhir melalui alat jiwa transmisi jarak jauh.
Tujuannya telah tercapai, dan semua alat jiwa tipe terbang yang telah mereka persiapkan telah diaktifkan, dan mereka tidak lagi berada di daerah yang telah mereka tinggalkan. Dengan kata lain, para sandera telah terbang menggunakan pesawat terbang. Ketik alat jiwa. Alat jiwa tipe terbang itu dilengkapi dengan botol susu Sealet kelas 4. Bahkan jika mereka tidak memiliki kekuatan fisik sama sekali, botol susu Sealet ini akan memungkinkan mereka untuk terbang selama 2 jam. Jika beberapa ratus orang semua terbang ke arah yang berbeda selama 2 jam, bahkan beberapa ratus insinyur jiwa tidak akan bisa mengejar mereka. Bahkan jika Evil Tyrant Legion lebih sombong daripada yang sudah ada, mereka tidak akan berani berpisah dan mengejar begitu banyak penguasa jiwa elit. Ayo masuk. Huo Yuhao merasa cukup senang sekarang. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menyelamatkan Nan Suishui, lalu menyembunyikan duo ibu dan anak untuk sementara waktu sebelum kembali ke akademi begitu kekacauan ini selesai. Karena hanya akan ada 3 dari mereka dan dikombinasikan dengan bagaimana keadaan sudah berjalan, mereka tidak perlu melakukan perjalanan melalui air. Huo Yuhao punya cara sendiri untuk menyembunyikan mereka ketika mereka kembali ke Akademi Shrek dengan rute yang berbeda. Halaman ini adalah tempat penatua ketiga memenjarakan Nan Suishui. Huo Yuhao merilis deteksi spiritualnya dan mengirimkannya seperti jaring yang menutupi seluruh halaman. Tidak mungkin penatua ketiga bisa berada di sini. Sunrise City sangat berantakan, dan Sister Xiao Tao ada di sisinya. Huo Yuhao menunjuk pada Nan Qiuqiu, lalu dengan lembut melompat. Dia menggunakan tangan kanannya untuk melompati bagian atas dinding halaman, lalu melayang ke halaman. Nan Qiuqiu dengan cepat mengikutinya, dan dia juga memasuki halaman. Huo Yuhao memberi isyarat padanya lagi, lalu menggunakan berbagi spiritualnya untuk mengirim pesan mental padanya. Saya akan menangani keduanya di ruangan itu, dan Anda menangani keduanya di halaman. Ibumu baik-baik saja. Aku bisa merasakan napasnya. Dia hanya sedikit lemah, jadi jangan khawatir. Tuan-tuan roh jahat yang ada di ruangan itu sedikit lebih kuat, dan karena itu dia merasa lebih yakin untuk menerimanya. Oke, Nan Qiuqiu sangat gembira. Membungkuk, dia diam-diam bersembunyi di tempat gelap di dekat halaman. Di sisi lain, Huo Yuhao menggunakan imitasi untuk diam-diam mencapai ruang samping di sisi kiri halaman. Nan Qiuqiu menjentikkan jarinya, dan sebuah batu kecil jatuh ke halaman tanpa membuat banyak suara. Hampir tanpa suara, sesosok bayangan langsung muncul di tempat batu itu jatuh. Sosok bayangan ini diikuti oleh bau busuk, dan asap hijau mulai menyebar melalui daerah sempit itu. Nan Qiuqiu menyipitkan matanya. Benar-benar tuan jiwa jahat yang galak. Begitu kabut kehijauan muncul, 2 sosok keluar dari beranda di bawah koridor. Xiao Hong, kamu terlalu sensitif. Itu bisa saja kucing atau tikus. Kenapa kau begitu curiga dengan sedikit kebisingan? Halaman ini akan berubah menjadi racun dari bola racun korosif Anda. Orang yang berbicara itu adalah master jahat yang relatif pendek yang memiliki wajah abu-abu dan serangkaian lubang hidung lebar. Xiao Hong membuat gerakan dengan jari-jarinya, dan mata segitiga melintas. Ketika dia mendengus dengan jijik, dia bahkan mengungkapkan 2 gigi bak. Itu disebut persiapan. Bukankah penatua ketiga memuji saya karena lincah saya terakhir kali? Membunuh seseorang yang tidak bersalah tidak masalah, tetapi kita tidak bisa membiarkan orang yang bersalah pergi. Siapa yang peduli kalau itu tikus atau kucing? Mau-mau, kamu juga tidak bisa sesantai ini. Jika tetua ketiga tahu tentang ini, Anda akan dicambuk lagi. Nan Qiuqiu merasakan merinding naik saat dia mendengar suara-suara kekanak-kanakan ini. Dia tidak bergerak, karena dia sedang menunggu sinyal Huo Yuhao. Tuan-tuan roh jahat di ruangan itu bisa mengancam kehidupan ibunya, tetapi 2 di luar hanya leluhur jiwa berdering 4, yang bukan sesuatu yang bisa mengancamnya. Huo Yuhao sudah memasuki ruangan ketika 2 leluhur jiwa jahat telah bergegas keluar dari beranda. Dia sama sekali tidak takut ditemukan karena tiruannya.
Nan Suishui dipenjara di ruang bawah tanah, dan hanya 2 tuan roh jahat yang ditempatkan di ruangan di atas ruang bawah tanah. Dia tidak bisa memberi mereka kesempatan untuk membunuhnya, dan dengan demikian dia tidak hanya harus berhati-hati, tetapi dia harus bergerak seperti kilat begitu dia bergerak. Setelah tiba-tiba di luar ruangan di mana 2 tuan roh jahat itu masuk, udara di sekitar tubuh Huo Yuhao sedikit berputar saat ia melepaskan cincin jiwa putih permata. Dia telah mengaktifkan domain interferensi spiritualnya. 2 tuan roh jahat di ruangan itu sedang minum anggur. Meskipun hanya ada 2, sejumlah besar piring diletakkan di atas meja di depan mereka, dan mereka minum dengan riang. Kataku kakak, mengapa kamu memiliki 2 kepala? 2? Apa maksudmu 2? Anda terlalu banyak minum, Anda. Mengapa kamu begitu lemah hari ini? Gunakan kekuatan jiwa Anda untuk menghilangkan alkohol. Omong kosong. Apa gunanya minum jika saya melakukan itu? Saya akan tidur nyenyak nanti setelah sedikit pusing. Baru-baru ini, saya telah mencapai hambatan dalam kekuatan jiwa saya, dan saya tidak bisa meningkatkannya lagi. Sepertinya saya harus membunuh beberapa orang lagi dan memakan hati mereka untuk meningkatkan ki darah saya. Sungguh menjijikkan. Apa yang baik tentang hati manusia? Otak manusia adalah yang terbaik. Rasanya lembut dan lengket, tes. Peng. Master jiwa jahat yang menuruti sepenuhnya dalam lamunannya tiba-tiba terperangah. Itu karena orang yang duduk di depannya tiba-tiba kepalanya pecah. Otak yang lembut dan lengket berceceran di mana-mana, dan cairan otak yang mendarat padanya benar-benar memiliki rasa yang sudah dikenalnya. Dia menggunakan jarinya untuk menyentuh beberapa jus otak yang telah mendarat di wajahnya, lalu mencicipinya. Sepertinya aku terlalu banyak minum. Mengapa jus otak dalam mimpiku terasa begitu nyata? Haha, sangat enak. Saya bermimpi tentang makan otak sambil minum alkohol. Tidak buruk, tidak buruk. Kenapa dingin sekali? Sebuah tangan yang memegang kristal es berbentuk berlian mendarat di lehernya. Tepat setelah itu, Master Roh Jahat Jiwa Raja peringkat ini mengikuti temannya sampai mati dengan celah lembut. Karena domain interferensi spiritual Huo Yuhao, mereka tidak merasakan gelombang kekuatan jiwa sepanjang seluruh proses. Itu juga mengapa orang yang makan otak ini berpikir bahwa itu hanya mimpi ketika orang yang duduk di depannya kepalanya hancur berkeping-keping. Namun, itu nyata. Kematian adalah satu-satunya hasil bagi Raja Jahat yang tidak berspesialisasi dalam kekuatan spiritual ketika menghadapi mata kejutan spiritual yang ditingkatkan. Adapun orang lain ini, dia bahkan mabuk saat domain perpetual ais Huo Yuhao mulai berlaku. Lehernya langsung hancur oleh pincer Ice Empress. Sementara Huo Yuhao bergerak, dia memberi isyarat mental pada Nan Qiuqiu, yang kemudian menggunakan kekuatan pemusnahan untuk menghancurkan segala sesuatu di depannya. Dalam beberapa napas, dia sudah masuk tepat ke dalam ruangan. Yuhao, bagaimana dengan ibuku? Nan Qiuqiu dengan cepat berjalan ke Huo Yuhao, bahkan tidak repot-repot melirik mayat 2 tuan jiwa jahat. Huo Yuhao tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia berjalan ke meja tempat mereka minum, lalu mengetuk tanah dengan kaki kanannya. Dengan suara serak, lempengan pecah, memperlihatkan lubang hitam pekat yang memiliki aliran udara redup. Ibumu di bawah sana. Pergi selamatkan dia. Anda harus cepat. Aku akan menunggumu di luar. Dengan itu, dia berbalik dan pergi keluar. Nan Qiuqiu tidak bisa diganggu untuk peduli tentang ekspresi Huo Yuhao yang agak aneh. Tanpa ragu, dia melompat ke ruang bawah tanah. Meskipun ada aliran udara yang datang dari ruang bawah tanah, Nan Qiuqiu terkejut menemukan begitu dia mendarat bahwa tidak hanya ventilasi di ruangan ini cukup bagus, tetapi juga jernih dan segar, namun tidak terlalu dingin. Ibu. Pada saat berikutnya, dia melihat ibunya. Namun, matanya langsung melebar, dan dia membuka mulutnya, heran. Lingkungan di ruang bawah tanah jauh lebih baik daripada yang dipikirkan Nan Qiuqiu sebelumnya. Dari sudut pandangnya,
ibunya pasti menderita kejahatan besar saat ditawan oleh tuan jiwa jahat. Namun, bagaimana dengan kenyataan? Tidak hanya ruang bawah tanah ini sangat bersih dan segar, tetapi bahkan ada satu set perabot bersih yang lengkap. Ada berbagai jenis buah-buahan diletakkan di atas meja. Tanah bahkan memiliki karpet tebal yang menutupinya. Selain suasana berat yang hadir, itu praktis adalah kamar tidur mewah. Secara alami, alasan mengapa Nan Qiuqiu tercengang sebelumnya bukan karena kondisi ruangan. Sebaliknya, itu karena ibunya. Meskipun Nan Suishui terlihat agak pucat, dia cukup sehat. Dia saat ini duduk di meja makan buah, dan matanya menjadi agak kusam saat dia melihat Nan Qiuqiu tiba. Satu-satunya hal abnormal tentang dirinya adalah bahwa dia benar-benar telanjang. Ada rantai perak tipis di kaki kanannya. Bu, suara Nan Qiuqiu jelas gemetar. Buah di tangan Nan Suishui jatuh ke meja dengan bunyi gedebuk. Wajahnya langsung memucat, dan dia menjawab dengan suara bergetar, "Qiuqiu." Mata Nan Qiuqiu langsung menjadi jelas. Dengan langkah mendadak ke depan, dia berjalan ke Nan Suishui. Tepat setelah itu, dia membungkuk dan melepaskan kekuatan merah kehancuran merah muda pada rantai yang melekat pada kaki ibunya. Namun, meskipun rantai perak ini terlihat sangat tipis, itu sangat kokoh. Bahkan kekuatan annihilation miliknya tidak dapat merusaknya dengan cara apapun. Nan Suishui tampaknya agak sadar saat dia dengan cepat memanggil, "Qiuqiu, Qiuqiu, mengapa kamu datang? Cepat pergi. Akan merepotkan jika orang itu kembali." Nan Qiuqiu tidak menatap ibunya. Sebaliknya, matanya terpaku pada rantai di tangannya. "Bu, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Aku pasti bisa memutus rantai ini." Saat dia berbicara, dia meningkatkan kekuatan jiwanya secara maksimal, menyebabkan rantai di tangannya bersinar merah muda merah. Namun, rantai itu tidak bergerak sama sekali, dan tidak menunjukkan tanda-tanda putus. Tangan Nan Qiuqiu sudah mulai berdarah. Air matanya juga mulai jatuh di pipinya dengan tetesan besar. Wah, saat air matanya keluar dengan deras, Nan Qiuqiu menerkam pelukan ibunya dan berteriak, "Bu, ibu, kamu sudah menderita. Bu, aku datang terlambat. Bu." Segala macam perasaan muncul dalam hati Nan Suishui saat dia memeluk putrinya. Dia menghela nafas, "Gadis bodoh, bukan itu yang kau pikirkan. Ibumu baik-baik saja. Meskipun orang itu menghancurkan pakaian saya, dia tidak menodai saya. Anda sudah terlalu memikirkannya." "Ah." Nan Qiuqiu mengangkat kepalanya, dan dia berkata dengan mata berkabut, "Lalu apa yang terjadi?" Nan Suishui memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya ketika dia berkata, "Aku tahu orang itu bertahun-tahun yang lalu. Dia adalah salah satu saingan cinta ayahmu ketika aku masih muda. Ketika saya kemudian menikah dengan ayahmu, dia menjadi penguasa jiwa jahat di saat marah. Namun, dia kehilangan kejantanannya karena itu. Saya belum dinodai oleh dia atau apapun selama beberapa hari ini. Dia baru saja menghancurkan bajuku. Dia datang menemui saya setiap hari, dan dia melakukan yang terbaik untuk mengurus kehidupan saya sehari-hari. Sejujurnya, saya tidak membencinya. Saya bahkan merasa agak bersalah. Jika bukan karena saya, dia tidak akan berjalan di jalur Tuan Roh Jahat." Nan Qiuqiu menatap kosong pada ibunya. Dia tidak pernah berpikir bahwa hal seperti ini akan terjadi pada ibunya di masa lalu. "Lalu bagaimana dengan rantai ini?" Nan Qiuqiu bertanya dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Nan Suishui tertawa getir, "Saya mencoba menghancurkan mereka sebelum dia memberi saya bubuk penghapus jiwa itu. Saya bahkan tidak bisa mematahkannya dengan kultivasi saya, jadi tidak perlu berbicara tentang apakah Anda bisa melakukannya. Anda harus pergi dengan cepat. Bagaimanapun, dia pasti tidak akan membunuhku. Anda harus meninggalkan tempat ini dengan aman sebelum mempertimbangkan hal lain. Oh benar, beri aku baju ganti cadangan. Jika dia menghancurkan mereka lagi, aku akan menamparkan kepalaku ke dinding dan mati."
Baru saat itulah Nan Qiuqiu sadar. Dia buru-buru mengambil satu set pakaian cadangan dari alat jiwa berjenis penyimpanannya dan membantu mendandani ibunya. Namun, rantai perak yang diikatkan di kakinya terbukti menjadi penghalang. Cepat, pergi. Ekspresi Nan Xuishui segera menjadi jauh lebih baik setelah dia berpakaian lengkap. Nan Qiuqiu menggelengkan kepalanya dengan kuat dan memeluk ibunya dengan erat. Tidak, aku tidak akan pergi. Saya hanya dapat menemukan Anda setelah banyak kesulitan, jadi bagaimana saya bisa pergi begitu saja? Saya pasti akan menyelamatkan Anda. Oh benar, bahkan jika saya tidak bisa melakukannya, orang itu mungkin bisa. Yu Hao, cepat turun sekarang. Kunci di kaki ibuku tidak akan terbuka. Setelah mendengar teriakan Nan Qiuqiu, Huo Yu Hao masuk kembali ke ruangan dan melompat ke lantai bawah. Nan Xuishui mengangguk pelan setelah melihatnya. Namun, sedikit merah langsung muncul di wajah Nan menawan Nan Qiuqiu saat dia menatapnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Huo Yu Hao tidak mengikutinya lebih awal. Dia pasti sudah tahu sebelumnya bahwa ibunya telanjang melalui deteksi spiritualnya. Orang ini, Huo Yu Hao berkata dengan hormat, "Halo, Nan Senior." Nan Xuishui mendesah pelan. Bagaimana kamu bisa mempertaruhkan hidupmu seperti ini? Sunrise City dipenuhi dengan orang-orang dari Kekaisaran Sun Moon, dan bahkan ada orang-orang dari Gereja Roh Kudus. Itu terlalu berbahaya. Cepat pergi. Kalian berdua tidak akan bisa mematahkan rantai ini di kakiku. Huo Yu Hao mengambil rantai itu dari Nan Qiuqiu dan memeriksanya beberapa saat. Setelah itu, dia menyeka dahinya dengan tangan kanannya, dan cahaya hijau giok muncul di telapak tangannya. Dengan kilatan cahaya hijau giok, tautan langsung tersapu bersih. Sebelum Nan Xuishui bahkan bisa selesai berbicara, matanya melebar. Huo Yu Hao menarik rantai itu, dan dengan cepat berjalan ke cincin di dinding yang terhubung dengannya. Lampu batu giok di tangannya menyala sekali lagi, memotong cincin itu. Dia segera menyimpan rantai itu di alat jiwa berjenis penyimpanannya. Ini, Nan Xuishui benar-benar terpana. Dia secara pribadi telah mencoba memutus rantai ini menggunakan kultivasinya sebagai jiwa Douluo berdering 8, bersama dengan kekuatan pemusnahan, dan gagal melakukannya. Namun, Huo Yu Hao dapat memecahkannya tanpa kesulitan sama sekali. Ini benar-benar tak terbayangkan.